Kalila dan pihak keluarga Brown sepakat untuk bertemu pukul 9 pagi, dan Lukas sudah tiba lebih dulu. Saat Kalila tiba, Lukas segera bangkit dan berjalan ke meja resepsionis untuk mengonfirmasi kedatangan mereka. Para resepsionis sudah mendengar bahwa Nyonya Hun akan datang, tetapi mereka sedikit terkejut melihat betapa hormatnya Lukas terhadapnya. Apakah wanita muda ini benar-benar orang yang bertanggung jawab atas proyek ini? Meski terkejut, mereka tetap profesional dan segera mengantarkan keduanya ke lift. Setelah mengantarkan mereka masuk, resepsionis kembali ke meja mereka. Begitu Kalila dan Lukas keluar dari lift, mereka disambut oleh seorang pria yang sudah menunggu. Lukas mengenalnya dan tersenyum, "Saya merasa tersanjung Anda menunggu kami di sini." Pria itu, dengan sopan dan ramah, balas tersenyum. "Saya mendengar bahwa Nyonya Hun, istri Presiden Hun, akan datang langsung. Tentu saja, saya harus menyambutnya sendiri." Lukas tidak tersinggung dengan kata-katanya. Dengan tenang, ia memperkenalkan Kalila, "Ini Direktur Proyek Brown, Adrian Ward." Adrian mengulurkan tangan dengan senyum ramah. "Senang bertemu dengan Anda." Kalila menyambut jabatannya dengan sopan. "Senang bertemu dengan Anda juga." Setelah perkenalan singkat, Adrian mengantar mereka ke ruang konferensi. Di dalamnya, sudah ada beberapa orang yang menunggu. Lukas dan Adrian sebenarnya cukup mengenal satu sama lain karena mereka berasal dari sekolah yang sama. Namun, karena kini mereka mewakili dua perusahaan berbeda, mereka tetap menjaga sikap profesional. Keduanya paham bahwa dalam dunia bisnis, hubungan pribadi bisa menjadi pedang bermata dua. Persaingan antara keluarga mereka pun membuat mereka tak bisa bertindak terlalu akrab. Setelah semua orang duduk, diskusi dimulai. Sejak menerima panggilan dari Kalila kemarin, pihak Brown bekerja lembur untuk mempersiapkan presentasi mereka. Namun, karena waktu yang sangat singkat, masih ada beberapa detail yang belum terselesaikan dengan sempurna. Kalila dengan cermat meneliti dokumen-dokumen mereka dan menunjukkan beberapa masalah yang perlu diperbaiki. Diskusi pun berlangsung cukup lama. Sebagai perusahaan yang telah berdiri selama lebih dari 1 abad, Brown Inc. memiliki reputasi yang kuat. Meskipun sebelumnya ditekan oleh Hun Corporation, mereka tidak menganggap tawaran kerja sama ini sebagai bentuk penghinaan. Mereka paham betul bahwa dunia bisnis adalah tentang kepentingan. Tidak ada musuh abadi, begitu juga tidak ada teman abadi. Mereka sangat tertarik dengan kerja sama ini. Namun, mereka tidak menyangka bahwa inisiatif ini datang dari Kalila, bukan dari Trevin Hun. Di tengah diskusi, Kalila berkata dengan tegas, "Mari kita tanda tangani kontraknya hari ini." Ruangan langsung hening. Beberapa perwakilan Brown tampak terkejut, bahkan ragu apakah mereka tidak salah dengar. Bisakah kontrak benar-benar ditandatangani secepat ini? Lukas yang duduk di samping Kalila, hanya sedikit mengangkat alisnya, tetapi ia tidak tampak terkejut. Melihat tidak ada respons dari pihak Brown, Kalila mengulang, "Apakah ada masalah jika kita menandatangani kontrak hari ini?" Adrian Ward, meskipun senang dengan perkembangan ini, tetap merasa perlu memastikan. Dengan sedikit ragu, ia bertanya, "Apakah Anda benar-benar yakin?" Kalila mengangguk mantap, "Saya percaya pada Brown." Mendengar pernyataan itu, Lukas mengeluarkan kontrak yang telah dipersiapkan sebelumnya. Setelah kedua belah pihak meninjau kembali isi kontrak, mereka menandatanganinya di hadapan pengacara masing-masing. Kontrak pun resmi berlaku sejak sore itu. Ketika Tuan Elian Brown mengetahui bahwa kontrak telah ditandatangani dengan begitu cepat, ia ingin mengundang Kalila untuk makan malam. Namun, Kalila menolak dengan halus. Semua orang tahu bahwa Kalila merasa bersalah atas tekanan yang dialami Brown sebelumnya. Mereka memahami keputusannya untuk tidak ingin terlalu terlibat lebih jauh. Ia menyadari bahwa Trevin menargetkan Brown karena dirinya, dan ia tidak ingin memperumit keadaan lebih lanjut. Setelah menandatangani kontrak, Kalila segera pergi. Ketika Heston Brown menerima kabar itu, ia buru-buru datang, tetapi Kalila sudah pergi. Ia hanya bisa berdiri diam, merasakan kepahitan yang tak bisa dijelaskan. Tuan Elian, yang melihat ekspresi keponakannya, berkata dengan tenang, "Tidak peduli apa yang kamu pikirkan atau rasakan, jangan lupa siapa suaminya. Ada begitu banyak wanita di luar sana, kenapa kamu harus mengejar istri Trevin Hun?" Heston tetap diam. Setelah beberapa saat, ia berkata pelan, "Paman, aku benar-benar menyukainya." Elian menatapnya dengan penuh arti. Sebagai pria yang memiliki segalanya, Heston bisa mendapatkan wanita manapun yang ia inginkan.
Tetapi entah kenapa, ia justru tertarik pada seorang wanita yang sudah menikah. Menarik, Heston tahu bahwa apa yang dilakukan Kalila hanyalah bentuk tanggung jawab, bukan karena perasaan pribadi terhadapnya. Ia sadar bahwa Kalila tidak ingin berutang budi padanya dan tidak akan ada hubungan lebih lanjut di antara mereka. Sementara itu, Trevin terus menjauhkan siapapun dari Kalila, membuatnya semakin terisolasi. Hingga satu-satunya orang yang bisa diandalkan oleh Kalila hanyalah dirinya. Namun, dengan kerjasama ini, tekanan terhadap Brown Singh akhirnya mereda. Mereka pun mulai pulih ke posisi semula. Kalila menatap kontrak di tangannya dan merasa sedikit lega. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan tanpa terasa, sudah setengah bulan berlalu. Meskipun masih bekerja di bawah Hun Corporation, Kalila kini memiliki ritme hidup yang lebih stabil. Trevin, yang biasanya sibuk, selalu meluangkan waktu untuk menemaninya. Mereka makan malam bersama, pulang bersama, bekerja lembur bersama, dan tidur bersama. Gaya hidup ini membuat kondisi kesehatan Kalila membaik. Wajahnya tak lagi pucat, dan tubuhnya tidak terasa selemah sebelumnya. Dari sudut pandang orang luar, mereka tampak seperti pasangan harmonis yang sedang jatuh cinta. Bahkan, di kalangan karyawan, mereka mulai disebut sebagai pasangan teladan. Hari ini, Kalila pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan kehamilan. Dokter memberitahu bahwa kondisi janinnya baik-baik saja. "Kamu terlihat lebih sehat sekarang," kata dokter sambil tersenyum. "Pasti suasana hatimu lebih baik." Kalila menyentuh wajahnya dan berpikir sejenak. Ia memang merasa lebih baik. "Mungkin," dokter mengangguk. "Apakah kamu masih mengalami muntah darah?" "Sudah jauh berkurang." "Bagus. Selama tubuhmu tetap terjaga, itu akan sangat membantu dalam perawatan selanjutnya." Dokter berhenti sejenak, lalu bertanya, "Tuan Hun tidak menemanimu hari ini? Apakah dia akan datang menjemputmu?" Kalila mengerutkan kening. Pertanyaan dokter itu terasa sedikit aneh. "Tidak," jawabnya. Dokter itu mengangguk kecil, lalu berdiri. "Ada seseorang yang menunggumu di luar rumah sakit. Apakah kamu ingin bertemu dengannya?" Kalila berpikir sejenak. Ia mengira itu Heston, jadi ia mengangguk. Dokter keluar dan butuh beberapa saat sebelum kembali. Saat Kalila menoleh, ia terkejut melihat siapa yang datang. Bukan Heston, tapi Nolan. Kalila sedikit tertegun karena sudah hampir sebulan sejak terakhir kali dia melihat Nolan. Kamu menungguku di rumah sakit." Nolan memalingkan wajahnya, sedikit tidak nyaman, lalu mengangguk pelan. Kalila mengerutkan kening dan bertanya, "Kenapa menungguku di sini? Kenapa tidak mencoba menghubungiku? Apakah ada sesuatu yang penting?" 3 pertanyaan berturut-turut itu membuat Nolan sedikit gugup. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Bukankah kamu bilang padaku untuk tidak menghubungimu sebelumnya? Aku takut kamu akan mengabaikanku jika aku menelepon." Kalila terdiam sesaat, lalu mengingat bahwa dia memang pernah mengatakan hal itu. Dia tidak menyangka bahwa Nolan akan benar-benar menunggunya di rumah sakit setiap hari. "Aku kebetulan bertemu dengannya beberapa kali dan menanyakan beberapa hal. Dari situlah aku tahu bahwa dia sedang mencarimu," dokter di sebelah mereka menambahkan. Kalila menoleh ke arah Nolan dengan ekspresi bingung. "Bagaimana kamu tahu aku akan ada di sini?" Nolan menjelaskan, "Direktur rumah sakit pernah menyebutkan bahwa kamu sering datang ke sini." Mendengar itu, Kalila hanya bisa menghela napas. Sikap Nolan ini sama saja dengan meneleponnya langsung. Tidak, bahkan ini lebih bodoh lagi. Dia melirik dokter itu tanpa daya. Dokter hanya mengangkat bahu, menunjukkan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, Nolan menundukkan kepala, terlihat seperti anak kecil yang baru saja dimarahi. Kalila merasa sedikit tidak tega. Lagi pula, Nolan tumbuh kesepian di panti asuhan, dan dia bukan tipe orang yang mudah berbicara dengan orang lain. Fakta bahwa dia bersikap seperti ini di hadapan Kalila saja sudah merupakan sesuatu yang luar biasa. "Sudah makan siang?" tanya Kalila akhirnya. Nolan mendongak dan menggeleng dengan mata berbinar. Kalila mendesah. Sepertinya, apa yang dia katakan kepada Nolan sebelumnya sia-sia. Dia tidak mengerti mengapa Nolan begitu menyukainya. Namun, kalau dipikir-pikir, ketika dia jatuh cinta pada Trevin saat masih kecil, bukankah perasaannya juga membingungkan? Akhirnya, dia memutuskan untuk mengajak Nolan makan terlebih dahulu. Setelah makan, dia berniat mengantarnya kembali ke panti asuhan. Namun, Nolan bersikeras tidak mau pergi. "Aku akan mengantarmu pulang,"
katanya. Kalila mulai merasa jengkel. Dia tidak ingin menyakiti siapapun di dekatnya, terutama seseorang yang naif seperti Nolan. Jangan ikuti aku lagi, Nolan. Apa yang kukatakan terakhir kali masih berlaku. Kamu bodoh. Tidak ada kemungkinan antara kita. Kalila mengucapkannya dengan tegas. Wajah Nolan tiba-tiba pucat. Dia menatap Kalila dengan ekspresi bingung. Ini pertama kalinya Kalila memanggilnya bodoh secara langsung. Orang-orang di panti asuhan memanggilnya seperti itu setiap hari, dan dia pikir dia sudah terbiasa. Tapi mendengar Kalila mengatakannya terasa menyakitkan. Kalila melihat perubahan ekspresinya, dan hatinya bergetar. Namun, dia memalingkan wajah dan melangkah pergi. Meski begitu, Nolan tetap mengikuti dari belakang. Saat Kalila masuk ke dalam mobil, dia tiba-tiba berlari mengejarnya dengan panik. Namun, dia terlambat satu langkah. Yang bisa dia lakukan hanyalah melihat mobil itu melaju dan menghilang dari pandangannya. Dia berdiri diam di sana, menatap ke kejauhan, seakan kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Sementara itu, di dalam mobil, Kalila duduk dengan AC menyala, tetapi tubuhnya tetap terasa panas dan gelisah. Sopir meliriknya melalui kaca spion dan bertanya, "Nona, Anda baik-baik saja? Perlu kembali ke rumah sakit?" Kalila menggeleng. Tidak, yang sebenarnya membuatnya takut bukanlah Nolan, tapi kemungkinan Trevin melakukan sesuatu kepadanya. Nolan hanya orang bodoh. Dia tidak bersalah. Saat mereka hampir tiba di perusahaan, ponsel Kalila tiba-tiba berdering. Dia melirik layar. Itu nomor yang tidak dikenal. Setelah ragu sejenak, dia mengangkatnya. "Halo, siapa ini?" Suara serak seorang pria terdengar dari seberang telepon. "Nona Wayne." Kalila merasakan firasat buruk. "Aku penasaran, apakah pria yang baru saja kamu tinggalkan itu adalah seseorang yang kamu sayangi?" "Nolan." Kalila menggenggam erat ponselnya. Berusaha terdengar tenang, dia bertanya, "Apa maumu?" "Tentu saja uang. 10 juta. Nyonya Hun pasti bisa mendapatkan uang sebanyak itu dengan mudah." 10 juta. Selain 1 juta yang diberikan Trevin sebelumnya, dia tidak punya uang sama sekali. Dari mana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Pria itu terdengar tidak sabar. "Jika kamu tidak datang, aku hanya bisa memotong tangan dan kakinya satu persatu dan mengirimkannya kepadamu." Kalila menahan napas. Suaranya melemah saat dia mencoba bernegosiasi. "Berikan aku waktu beberapa hari. Istri presiden keluarga Hun tidak bisa langsung mengeluarkan 10 juta. Kau bercanda." Pria itu mencemooh. "Apa kau mencoba mengulur waktu?" Hati Kalila menjadi dingin. Namun, dia segera menyadari sesuatu. Kalau mereka benar-benar yakin dia punya uang sebanyak itu, kenapa mereka tidak langsung meminta uangnya dari Trevin? Dengan nada mengejek, Kalila berkata, "Kalau kau pikir aku punya uang sebanyak itu, kenapa tidak pergi langsung ke suamiku dan memintanya? Kalau dia sedang dalam suasana hati yang baik, mungkin dia akan memberikannya padamu. Kau bisa saja menunggu dan melihat apakah aku akan membunuhnya, atau membuangnya ke laut untuk memberi makan ikan," ancam pria itu. Kalila mendengus dingin. "Kalau aku bilang aku tidak punya uang, maka aku memang tidak punya uang. Aku bisa memberiku waktu beberapa hari, atau lakukan saja apa yang kau mau. Aku tidak bisa mengontrol apakah dia hidup atau mati. Tapi kau juga harus mempertimbangkannya. Nyawanya bernilai 10 juta. Apa kau rela menyia-nyiakan kesempatan seperti ini hanya karena tidak sabar?" Telepon itu hening. Kalila menunggu hampir 1 menit sebelum akhirnya pria itu berbicara lagi. "Baiklah, aku akan memberimu waktu seminggu. Tapi kau harus datang dan menandatangani perjanjian pada pukul 5 sore ini. Aku akan mengirimkan alamatnya kepadamu." Kalila mengepalkan tangannya. "Aku akan memotong jarinya jika kau terlambat 1 menit, lanjut pria itu. Dan jangan berpikir untuk menelepon polisi. Siapa yang peduli dengan anak yatim piatu? Jadi mereka sudah melakukan penyelidikan. Mereka tahu Nolan tidak memiliki siapapun yang akan mencarinya. Jadi ini adalah ancaman yang mereka yakin akan berhasil." Kalila semakin yakin bahwa seseorang berada di balik semua ini. Seseorang yang ingin mempermainkannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kirimkan aku alamatnya." Setelah berbicara, Kalila menutup telepon. Dia merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Orang-orang itu tampaknya telah mempersiapkan segalanya dengan matang, seolah-olah mereka sudah mengawasi Nolan sejak lama. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka bisa menemukannya secara kebetulan? Kalila melirik jam.
Hampir pukul 4, waktu yang semakin mendekati batas yang diberikan. Dia tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu. Setelah sampai di lokasi yang ditentukan, Kalila membayar dan turun dari mobil. Tempat itu adalah sebuah klub hiburan terkenal. Ia pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi belum pernah menginjakkan kaki di sana. Orang-orang yang datang ke tempat ini biasanya hanya ada dua jenis, mereka yang kaya atau mereka yang berkuasa. Alih-alih langsung masuk, Kalila memilih untuk berhenti di kedai teh susu di dekatnya. Ia memesan satu gelas, lalu duduk dan mencoba menyusun strategi. Bagaimana cara terbaik berbicara dengan orang-orang itu nanti? Jika mereka hanya menginginkan uang, mengapa tidak langsung menculiknya dan meminta tebusan pada Trevin? Tapi kemudian, ia segera mengesampingkan pemikiran itu. Trevin sangat membenci ancaman, apalagi jika menyangkut dirinya. Bahkan, mungkin saja dia tidak peduli sama sekali. Kalila tersenyum pahit. Lalu bagaimana? Bagaimana ia bisa mendapatkan 9 juta dalam seminggu? Bahkan jika menjual organ tubuhnya sekalipun, jumlahnya tidak akan cukup. Meminta bantuan Trevin, itu lebih tidak mungkin lagi. Sambil meminum teh susunya, Kalila memandangi ponselnya. Hampir pukul 5, ia mencoba menelepon Trevin, tetapi tidak ada jawaban. Baru kemudian ia teringat bahwa Lukas pernah mengatakan kalau Trevin sedang menghadiri rapat penting sore ini. Mungkin itu sebabnya ia tidak menjawab. Tidak nyaman pergi ke tempat itu sendirian, Kalila akhirnya mengirim pesan teks kepada Trevin. Jika aku belum kembali hingga malam, datanglah ke klub ini dan carilah aku. Setelah mengirim pesan, ia mengecek kembali alamat yang dikirimkan kepadanya dan berjalan menuju klub. Di depan pintu ruangan yang dimaksud, ia mengetuk. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan suara musik serta gelak tawa bercampur menjadi satu. Ruangan itu luas, ada banyak orang di dalamnya, tetapi hanya satu pria yang duduk di tengah, ditemani dua wanita di sisinya. Kalila menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Ia melangkah masuk, menatap pria itu, dan bertanya dengan suara datar. Di mana dia? Pria itu mengamatinya sejenak, seolah terpesona. Kalila sudah terkenal karena kecantikannya, dan dibandingkan dengan dua wanita di sampingnya, pesona mereka terasa hambar. Kalila menyipitkan mata. Wajah pria itu tampak familiar. Ethan Cliff. Ia tidak akan pernah melupakan namanya. Dulu, dalam sebuah perjamuan, pria itu pernah mabuk dan mencoba melecehkannya. Akibatnya, Trevin menghukumnya dengan sangat berat. Ayahnya sampai harus turun tangan untuk memohon ampun. Jika bukan karena Neil, mungkin Trevin tidak akan pernah membiarkannya pergi. Dan sekarang, mereka bertemu lagi dalam situasi seperti ini. Ethan tersenyum kecil dan memberi isyarat kepadanya, Nona Wayne, jangan terburu-buru. Duduklah dulu. Namun, Kalila tetap berdiri di tempatnya, menatapnya dengan tajam. Di mana dia? Ethan melirik bawahannya. Dengan satu isyarat, seorang pria keluar dari ruangan. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki dan suara benda jatuh. Nolan dilempar begitu saja ke lantai. Tanpa ragu, Kalila berlari mendekat. Wajah Nolan penuh luka, tetapi sulit menentukan di mana sebenarnya ia terluka. Tidak ada bercak darah di tubuhnya, tetapi jelas dia telah dipukuli. Kalila mengangkat kepalanya, menatap Ethan dengan dingin. Apa maksudmu? Tanyanya dengan nada tajam. Ethan mengangkat bahu dengan santai. Aku tidak melakukan apapun. Dia hanya sedikit tidak kooperatif, jadi anak buahku harus menenangkannya. Kalila mengepalkan tangan, menahan amarah yang berkobar dalam dirinya. Ethan tertawa kecil. Nah, karena Nona Wayne sudah melihatnya, jangan biarkan dia mengganggu kita lebih lama. Dengan itu, para pengawal menarik Nolan dan membawanya pergi lagi. Kalila ingin menghentikan mereka, tetapi ia sadar bahwa ini adalah wilayah Ethan. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ethan menyalakan sebatang rokok, lalu menyipitkan matanya. Nona Wayne, apakah Anda hanya datang untuk melihat-lihat? Tanpa membuang waktu, Kalila mengambil kartu dari tasnya dan meletakkannya di meja. Ada 1 juta di sini, katanya dingin. Ethan tampak terkejut. Menangkap Nolan hanya sekadar ujian. Ia tidak menyangka Kalila benar-benar datang dan bahkan membawa uang. Jarang sekali Nona Wayne bersikap sebaik ini, katanya sambil tersenyum. Tapi istri presiden keluarga Hun hanya membawa 1 juta. Itu terlalu sedikit. Kalila mendengus, melemparkan kartu itu ke atas meja. Kalau itu orang lain, mungkin aku akan menuruti permintaan mereka. Tapi kau, ia menyeringai.
Kenapa aku harus memberimu 10 juta hanya untuknya? Kau sebaiknya menerima apa yang ada di depan matamu. Ethan membuang rokoknya ke asbak. Kalau begitu, aku tak punya pilihan selain menolak. Ia bersandar santai di kursinya. Tapi sisanya, 9 juta, kapan kau akan memberikannya? Kalila sudah menghitung, tidak mungkin ia mendapatkan uang sebanyak itu dalam seminggu. Dengan jujur, ia menjawab, seminggu terlalu singkat. Beri aku waktu sebulan. Ethan tertawa kecil, seolah sudah menduga jawabannya. Tentu saja bisa, tapi ada bunganya, katanya dengan santai. Dalam sebulan, kau harus membayar 15 juta. Kalila menatapnya dengan tajam. Dari 9 juta menjadi 15 juta dalam sebulan. Bahkan rentenir pun tidak berani memberikan bunga setinggi itu. Jelas, dia tidak berniat membiarkannya lolos. Kalila berdiri diam, menatapnya dengan mata dingin. Ethan tersenyum sinis. Kenapa tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak itu? Kalila mengepalkan tangan. Apa yang kau inginkan sebagai gantinya jika aku tidak bisa membayar? Ethan tersenyum puas. Kalau begitu, aku hanya bisa mengirimnya ke penjara. Dia berutang padaku sekarang, dan aku akan memastikan dia diperlakukan dengan baik di sana. Kalila mengepalkan tangannya lebih erat. Penjara, apa Nolan bahkan bisa bertahan di dalam sana? Setelah beberapa saat hening, Kalila tiba-tiba tertawa kecil. Dalam hal itu, katanya dengan nada santai, lakukan saja sesukamu.